Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Insyaallah hari ini kita membahas tentang masalah qadariyah, ya, dan juga syubhatnya serta bantahannya. Ya, makanya masalah takdir ini kayaknya beberapa pertemuan agak puyeng-puyeng ya. Ya, karena memang takdir ini subhanallah. Orang tuh semakin mikirin gimana caranya Allah memutuskan takdir itu semakin sakit kepala gitu. Karena kita nggak diperintahkan buat apa? Untuk mikirin. Kita diperintahkan untuk mengimani dan jalanin. Ini yang harusnya kita pahami dengan baik. Makanya orang di antara syubhat yang muncul sampai munculnya kelompok-kelompok kayak gini ini karena mereka itu berusaha untuk apa? Memuliakan Allah tapi dengan cara yang salah. Ya, niatnya benar, tapi akhirnya mereka tersesat gara-gara yaitu memulai memikirkan takdir. Kalau gini berarti nggak adil dong, diputus-putusin sendiri. Makanya kita lihat nanti. Yang pertama, ya ikhwah, pembahasan masalah takdir ini merupakan pembahasan tentang hikmah Allah dalam menjalankan takdirnya, ya, dan ini adalah rahasia Allah. Ini kita harus paham dulu, ya. Kita kan berpikir apa hikmahnya? Loh, kenapa kok ada yang buruk? Loh, kenapa kok ada yang masuk neraka? Loh, kenapa kok gini? Ini rahasia Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sama malaikat tentang masalah rukun iman, maka yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Berarti kita disuruh apa di sini? Kita ditugaskan untuk mengimaninya. Tapi apa yang dibalik takdir tentang hikmahnya, ya, maka ini urusannya Allah, bukan urusan kita. Dan kita terkadang Allah bukakan sebagian hikmahnya, jelas, dan seringkali hikmahnya kita nggak tahu. Sebagian dibukain sama Allah. Contoh nih, diantaranya kenapa Allah ciptakan iblis. Kan banyak hikmahnya yang diantara para ulama membuka masalah itu. Tapi sebagian yang terjadi dari hidup kita, terjadinya musibah dan lain sebagainya, ya, kenapa ada orang-orang yang kemudian tersesat, ini sebagian Allah tutup juga, yang dimana kita tidak perlu memikirkan perkara itu. Yang kita diperintahkan adalah menjalani dan mengimani, sudah. Ya. Kita pikirkan baik-baik betapa banyak ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah buka di hadapan seluruh makhluknya baru-baru ini juga. Ya apa enggak? Tapi sebagian besar adalah Allah rahasiakan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa
qalila. Ini loh, illa qalila yang antum harus paham dengan baik. Sedangkan kamu diberikan pengetahuan itu hanya sedikit. Jadi kalau secara analog, secara logika, ya, ilmunya kita segelas, ilmunya Allah selaut. Paham gak? Bukan satu laut aja, tujuh samudra semua digabung jadi satu, ilmunya Allah. Kita cuma dapat seberapa? Satu gelas. Nah, segelas ngadepin selaut kira-kira gimana? Bukan nggak nutut lagi ya ikhwah. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah pernah menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu efek memikirkan takdir. Jadi terlalu ini, kok Allah kok gini? Itu bahaya. Kenapa? Karena seseorang yang semakin dalam membahas takdir, maka dia kayak orang yang semakin ngelihat matahari. Antum ngelihat matahari gimana? Pantengin. Semakin apa? Bukan sekedar sakit toh. Habis antum selesai ngeliati, antum ngeliat orang gimana rasanya? Hah? Langsung gelap. Ya itu. Ngeliat kehidupan ini antum habis baca takdir, ngeliat kehidupan langsung gelap. Sama. Kayak ngeliat matahari. Ya, semakin lama ditatap matanya akan semakin sakit. Semakin dia bahas maka akan semakin bingung. Itu dia. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan di dalam kitab Syarh Arba'in Nawawi, ya, dia menukil perkataannya apa? Abu Mudhaffar Sam'ani menjelaskan bahwa barang siapa yang berusaha menggunakan akalnya untuk memikirkan takdir, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Ya apa enggak? Bakal muncul banyak pertanyaan yang dimana orang akan semakin gimana? Kena sama perkataannya sendiri. Loh, kalau gitu berarti gini tuh. Kalau sudah selesai sudah. Ya, karena subhat tentang takdir itu semua masuk akal, tapi nggak bisa diterima dengan kenyataan. Subhat, nanti antum akan lihat bagaimana subhatnya mereka, karena mereka pikirnya pakai akal. Kayaknya masuk akal. Aduh, kena kita. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, antum harus paham. Jadi ada beberapa poin yang antum harus paham. Yang pertama, kita ini disuruh menjadi takdir dan ini adalah rahasia Allah. Yang kedua, bahwa mengimani takdir itu perkara yang sangat penting. Sedangkan Allah terkadang membuka hikmahnya, terkadang menutupnya. Ya, kemudian ilmunya yang Allah kasih kepada kita itu hanya sedikit dan ilmu Allah itu sangat banyak. Ya, kemudian juga orang yang memikirkan takdir terlalu dalam, maka akan membuat kepalanya sakit dan tidak akan pernah merasa puas. Dan yang berikutnya adalah tugas manusia itu mengimani takdir dan menjalankannya. Sedangkan perbuatan Allah tidak akan pernah dipertanggungjawabkan. Perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Jelas? Ya. Makanya sebabnya terjerumus Qadariyah dalam penyimpangan masalah takdir karena mereka menggunakan akal dalam memahami takdir. Bukan menggunakan apa? Dalil. Udah ikutin alur yang Allah sampaikan, selesai. Jangan lari ke sana ke sini. Maka bukannya kita tambah dapat penjelasan, tambah banyak bingung, akhirnya jadi ingkar. Ya. Kemudian di zaman Nabi SAW, kalau ada orang yang bicara takdir, maka Rasulullah bakal tegur. Di antaranya Rasulullah mengatakan, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau disebutkan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Untuk apa? Bicara, diam. Ini perintahnya. Saya sebutkan beberapa hadis yang lainnya tentang permasalahan ini. Perhatikan baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, menceritakan suatu ketika Nabi SAW keluar menemui kami pada saat kami sedang berdiskusi tentang takdir. Kebayang, maka Nabi pun marah sampai wajahnya merah, ya, pipinya apa, kayak biji delima, sambil mengatakan apa, abi hadza umirtum, apakah yang seperti ini kalian diperintahkan? Ngobrol masalah takdir, Rasulullah marah, diskusi, ya. Abi hadza ursiltu ilaikum, apakah dengan yang seperti ini aku diutus kepada kalian? Innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr. Rasulullah sampai mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, ya, binasa gara-gara berselisih masalah takdir. Binasa, ya. Kemudian azamtu alaikum alla tanaza'u fihi, kata Rasulullah, aku tegaskan kepada kalian untuk tidak berselisih tentang masalah takdir, karena orang dulu itu hancur gara-gara ngomongin masalah takdir. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah seorang tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib, setelahnya maksudnya, ya. Dia sejaman dengan Ali bin Abi Thalib setelahnya Nabi SAW meninggal, makanya disebut dengan tabi'in. Abul Aswad Ad-Du'ali ini diantara yang dikatakan memberikan harokat kepada Quran, ya, ngasih titik, ya, kemudian ngasih harokat. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad Ad-Du'ali ini menceritakan suatu ketika namanya Imran ibn Husain, ya, bertanya kepadaku, bagaimana menurutmu, apakah perilaku dan jerih payah kaum muslimin sekarang ini, ya, karena adanya takdir yang telah ditentukan sejak dahulu atas mereka, ataukah karena mereka mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi, ya, dan mereka sadar atas hujah yang akan mereka tuntut, ya, menuntut mereka. Maksudnya apa? Atas hujah yang tidak ditakdirkan, ya. Maka kemudian Abul Aswad menjawab, karena takdir yang telah ditentukan sejak dahulu atas mereka, ya. Yang mana nih? Maka dijawab yang kedua, yang pertama. Jelas? Setelah itu Imran ibn Husain tanya lagi, bukankah yang seperti itu adalah suatu kedoliman? Kenapa? Dari dulu berarti Allah sudah mentakdirkan seseorang buat ada yang masuk neraka. Betul nggak ini? Muncul pertanyaan kan, loh berarti dolim dong. Maka dijawab lagi Abu Aswad mengatakan, saya sangat terkejut dengan pertanyaan itu, ya. Kemudian saya katakan, segalanya adalah ciptaan Allah. Paham ya? Dan Allah yang menguasainya. Kedua, Allah tidak akan dimintain pertanggungjawabkan mengenai apa yang diperbuat. Tetapi manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas di sini? Saya ulangi lagi. Segalanya adalah ciptaan Allah. Jelas poinnya? Allah yang menguasai. Dua, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang diperbuat oleh Allah. Sedangkan manusia pasti dimintain pertanggungjawaban. Begitu menjawab kayak gini, Imran mengatakan, ya, wahai Abul Aswad, semoga Allah memberimu rahmat. Sebenarnya saya tidak bermaksud bertanya kepadamu, melainkan hanya untuk menjaga pikiranku aja. Apa maksudnya? Ya, Imran tahu sebenarnya masalah ini, cuman supaya menjaga pikirannya dari syubhat, karena muncul kadang-kadang di kepala kan. Dari sini kita paham bahwa Allah itu nggak bakal berbuat dolim. Artinya apa yang Allah takdirkan kepada hambanya itu adalah sebagaimana sesuai dengan keadilan yang sangat luar biasa, adil, seadil-adilnya.
di mana Allah ngasih manusia kehendak dan Allah ngasih peringatan kepada manusia ketika mereka mau keluar dari ketaatan. Betul apa enggak? Dan Allah ngasih motivasi dengan kenikmatan ketika mereka mau taat. Pilihan di tangan siapa? Manusia. Tapi saking Allah ngertinya, maka Allah ngerti pilihannya kemana. Makanya ilmu Allah luas luar biasa, sedangkan ilmu manusia sedikit. Loh, kok bisa Allah tahu? Jangan dipikiri. Jelas di sini. Tapi Allah berusaha untuk memperingatkan manusia dengan peringatan yang sangat keras tentang kemaksiatan, dan berusaha Allah memberikan motivasi yang sangat besar tentang kenikmatan yang secara nyata atas balasan bagi orang yang taat. Jelaskan di sini. Ya. Dan manusia dikasih pilihan secara penuh, bukan dipaksa dalam hidupnya. Betul enggak? Kita kalau menjalankan hidup nih, di depan ada sesuatu, maka kepala kita mengatakan mau A gini, kalau B kayak gini. Yang mana ya? Kita pilih. Enggak ada di antara kita yang kayak robot kan? Enggak ada kan? Nah, pilihan itu kita yang menjalani secara penuh. Maka dari situ, kalau muncul kesalahan, siapa yang milih? Manusia. Kalau muncul kebaikan, kita juga siapa yang milih? Manusia juga. Tapi semua itu ya, ketika mendapatkan petunjuk Allah kasih rahmat, dorongan. Tapi tetap manusia milih. Gitu loh. Tuh, mana ya. Kemudian pada suatu hari ada dua orang laki-laki dari suku namanya Muzainah, ya, datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, menurutmu apakah perilaku dan usaha kaum muslimin sekarang ini, ya, karena sudah suratan takdir yang telah ditetapkan sejak dahulu, ataukah karena mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka dan mereka sadar atas hujah yang akan menuntun mereka, bukan dari takdir maksudnya. Ya, apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Bal syai'un qudiya alaihim wa madha fihim. Tetapi apa yang sedang mereka ya kerjakan merupakan suratan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dulu. Ya, berlaku kepada mereka. Ini sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, surat Asy-Syams ayat 8 sampai 7 sampai 8, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, ciptakan. Allah itu ngasih setiap jiwa itu sisi buruk sama sisi baik. Inilah yang kemudian di dalam peran jiwa seseorang punya peranan. Kalau buruknya dominan, dia akan buruk. Kalau baiknya dominan, dia akan baik. Setiap jiwa punya porsi yang sama. Kita semua diciptakan ada dua sisi, ada buruk, ada baik. Ya. Bahkan dari sini ya ikhwah, Nabi menjelaskan bahwa semua yang terjadi telah ditakdirkan dan kita tidak mengetahui takdir itu. Tugas kita cuma tunduk terhadap penjelasannya Rasulullah SAW dan beriman bahwa segala yang terjadi telah ditakdirkan. Makanya dari sini ada dua hasil. Perhatikan, kita bersabar kalau dapat musibah. Kenapa? Oh, ini kan sudah Allah tetapkan dan ini yang terbaik buat saya. Jelas? Dan kita tidak gampang bangga diri kalau dapat nikmat. Kenapa? Karena sebab semua telah ditakdirkan. Hasilnya itu sabar menghadapi masalah karena ditakdirkan, ya, dan Allah pasti punya keinginan baik di balik itu. Jelas? Dan yang kedua adalah ketika kita dapat nikmat, gak ngerasa semua itu karena saya, tapi karena Allah yang kasih kenikmatan.
bukan karena diri kita hebat. Ini tujuannya diantaranya. Faham? Jelas? Oke. Kemudian juga dari Atha Ibn Abi Rabah. Atha Ibn Abi Rabah ini siapa? Siapa dia? Masa nggak tahu Atha Ibn Abi Rabah? Hah? Bukan anaknya Bilal. Dia tabi'in, betul. Siapa? Muridnya Abdullah Ibn Abbas. Pernah tahu budak? Dia ini mantan budak, Atha Ibn Abi Rabah ini. Bahkan dia muftinya di Mekah. Anda tahu zamannya Khalifah Marwan bin Abdul Malik, ya. Pada waktu dia mau tanya sama Atha Ibn Abi Rabah, yang lain pada ngantri. Marwan mau maju ke depan, disuruh ngantri ke belakang. Bayangin, Khalifah nguasain semuanya, mau tanya sama dia ngantri juga kayak orang lain, nggak ada yang bedain. Mau hatta amir belakang sana, udah ngantri, padahal dia sama ajudannya nurut khalifahnya. Ini namanya Atha Ibn Abi Rabah, ya. Dan Atha Ibn Abi Rabah ini luar biasa, banyak mendapatkan ilmu dari Abdullah bin Abbas. Makanya dia awalnya budak, sampai akhirnya tuannya bebasin, sampai dia akhirnya jadi orang yang paling terhormat, luar biasa, karena ilmu. Ya, dia berguru kepada Abdullah bin Abbas. Bahkan Atha Ibn Abi Rabah ini banyak diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tentang bagaimana bersikap dan lain sebagainya. Atha Ibn Abi Rabah, ya, berkata, aku bertanya kepada Walid, ya, Ibn Ubadah Ibn Samit, anaknya Ubadah Ibn Samit, seorang sahabat. Dia Walid ini juga tabi'in, bapaknya baru sahabat, namanya Ubadah Ibn Samit. Ya, apa wasiat bapakmu? Ya, karena bapaknya sahabat. Ketika dia akan meninggal dunia, perhatikan wasiatnya. Ayahku memanggilku dengan mengatakan, wahai putraku, bertakwalah kepada Allah. Itu wasiat pertamanya. Kemudian yang berikutnya, engkau tidak akan bertemu dengan Allah sampai engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kalau kita nggak beriman, maka kita akan ditolak. Kenapa? Orang yang mengingkari takdir, maka kayak mereka mengingkari iman semuanya. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa berarti? Keluar dari agama. Karena orang yang mengingkari rukun iman satu aja sama dengan mengingkari semua rukun iman total. Kena kita. Ini yang bahaya. Ya, makanya rukun iman ini harus diyakini total semuanya, nggak bisa pilih-pilih. Yang ini oke, yang ini nggak bisa, nggak bisa. Ya, maka dikatakan jika engkau meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan hal ini, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Jelas? Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna awwalu man khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang Allah ciptakan pertama adalah pena. Kemudian Allah katakan apa? Uktub, tulislah. Kata Allah kepada siapa? Pena. Kemudian pena tanya, ma aktub, apa yang aku harus tulis? Uktubul qadar makana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah tentang takdir, apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi selamanya. Kebayang? Ya, sudah ditulis dari dulu. Dan pena nulis itu gimana? Atas ilmu dari Allah. Pena nggak nulis sendiri. Makanya Allah ciptain, Allah kasih ilmunya. Ya. Nah, Rasulullah memperingatkan tentang qadariyah. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis Imam Abu Dawud disebutkan al-qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusi umat ini.
Nanti saya jelasin kenapa Qadariyah itu sama Majusi sama. Dikatakan in maridu fala ta'uduhum. Kalau sakit jangan dijenguk kata Rasulullah. Ya, wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mati maka jangan kalian menghadiri jenazahnya. Bila perlu jangan disolati. Kenapa? Karena mereka keluar dari agama. Hatta ngakunya muslim. Beriman gak sama takdir? Ingkar dia, mikiri dengan caranya sendiri. Pertanyaannya, samanya di mana? Majusi itu punya keyakinan apa? Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Artinya, kalau orang baik itu ada Tuhannya sendiri, ya. Begitu orang itu jadi buruk ada Tuhannya sendiri. Jadi Tuhannya dua. Paham di sini? Orang Qadariyah juga sama. Mereka meyakini bahwa Allah itu cuman menghendaki dan menciptakan kebaikan. Sedangkan keburukan siapa yang menciptakan? Manusia. Jadi kalau kita lagi maksiat, penciptanya kita sendiri. Tapi kalau kita lagi taat sama Allah, yang nyiptain Allah. Apa bedanya sama orang Majusi? Tuhannya ada dua. Sama. Makanya Rasulullah menyamakan dengan apa? Majusi umat ini. Jelas? Jadi mereka itu menghilangkan bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Karena apa? Karena ketika kemudian muncul perkataan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang buruk, berarti Allah enggak adil. Itu syubhatnya. Dolim dong. Kebayang? Kan Allah maha sempurna. Kalau Allah menciptakan yang buruk berarti apa? Enggak sempurna dong. Jelas? Belum masuk ke puyeng ya ini? Belum sampai ya? Oke. Makanya pelan-pelan memahaminya pelan-pelan. Saya jelasin dulu masalah syubhat. Nih, keyakinan mereka lihat nih, baik-baik. Yang saya kasih garis itu. Mereka meyakini Allah itu hanya sekedar menciptakan manusia. Jelas? Setelah itu manusia dibiarkan oleh Allah menjalankan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Allah. Jadi ketika manusia berbuat keburukan Allah nggak tahu. Nyantemnya kemana-mana nih. Paham di sini? Ini keyakinannya Qadariyah. Ya, secara istilahnya kayak orang nyiptain jam kemudian dia nggak tahu kalau jamnya jalan sendiri. Tidak dikasih baterai, tidak dikasih sudah langsung jamnya jalan sendiri sudah. Bisa diterima nggak? Orangnya nggak tahu yang nyiptain, jamnya nggak tahu jadi apa jalan sendiri sudah. Ya, nggak bakal bisa terima ya, wah. Ya. Dan Qadariyah mengingkari perbuatan hamba, ya, mengingkari bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Kenapa? Karena kalau hamba berbuat buruk berarti ciptaan Allah juga. Nah, konsekuensinya akhirnya lari kemana-mana. Kemudian Qadariyah ini terbagi menjadi dua. Dan sejarahnya gimana? Saya jelasin. Ada namanya Qadariyah Ghulat, itu atau secara bahasanya ekstrim. Ada Qadariyah yang biasa. Jadi ada dua model masalah Qadariyahnya, ya. Qadari ekstrim itu dipelopori sama Ma'bad al-Juhani. Jelas? Setelah itu diwariskan kemana? Ke Ghailan ad-Dimishqi. Dua ini penolnya. Dari Ma'bad ilmunya turun kemana? Ghailan ad-Dimishqi. Ya. Kemudian keduanya menolak ilmu Allah yang dulu, azali. Ya, semua yang terjadi tanpa ditetapkan dalam ilmu Allah. Ini perkataan mereka. Jadi terjadinya segala sesuatu itu Allah nggak ngerti. Allah cuma ciptain tok, setelahnya terjadi Allah nggak tahu. Ya, karena mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan yang baik. Kalau muncul keburukan berarti ada Tuhan yang lain, istilahnya gitu. Nah, kemudian
Sebagian ulama mengatakan bahwa Ma'bad al-Juhani ini terpengaruh akidahnya orang Majusi. Sebagian lagi mengatakan bahwa mereka terpengaruh akidahnya orang Nasrani. Nah, ini jadi kayak gini. Munculnya pemikiran ini asalnya tujuannya baik, yaitu apa? Untuk bisa menjelaskan keadilan Allah, tapi pakai akalnya sendiri. Akhirnya karena salah dalam menjalankan akalnya, kesimpulannya akhirnya tambah ngaco. Kenapa? Karena Allah tidak akan dikatakan adil kecuali dengan menolak ilmu Allah. Menolak apa? Bahwa Allah juga menciptakan apa? Keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan terjadinya keburukan karena ada kebaikan di baliknya. Dan mereka nggak nerima, pokoknya buruk itu nggak bisa, sudah. Jelas? Paham di sini? Nah, logikanya ya Allah hanya menciptakan manusia, kemudian Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ini yang mereka yakini. Sedangkan kemana yang disebut dengan wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mengetahuinya berarti nggak ada dong. Karena mereka meyakini Allah itu cuma menciptakan manusia tok, menciptakan. Jelas? Kemudian Allah nggak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Sebab kalau Allah tahu ternyata ada bagian manusia yang buruk, berarti Allah nggak adil dalam menciptakannya. Ini syubhatnya mereka. Ya, seharusnya Allah berbuat adil dengan menjadikan seluruh manusia baik. Kalau seluruh manusia baik, ada nggak dikatakan kebaikan? Nah, nggak ada kan? Nah, udah. Semuanya baik. Ada orang mengatakan, oh antum baik. Muncul istilah baik karena ada. Ya sudah. Oh sudahlah, rancu kemana-mana sudah. Ya. Nah, antum tahu berakhirnya gimana? Akhirnya kedua orang ini matinya secara tragis, disalib. Ya, karena kufurnya mereka terhadap takdir. Ma'badnya disalib di mana? Damaskus. Sedangkan ghailannya disalib di mana? Di Syam. Ya, para ulama menjelaskan bahwa madhab ini merupakan kelompok yang telah punah. Ada yang ngomong kayak gitu. Yang netep apa? Yang versi kedua, yaitu Qadariyah tapi nggak ekstrim, yang disebut dengan Mu'tazilah. Ya, Qadariyah nggak ekstrim ini dikisahkan ya, kapan munculnya? Di majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Tahu nggak Imam Hasan Al-Basri kan? Dan munculnya pas zaman itu tabi'ut tabi'in. Ngeri ya ikhwah. Di zaman itu tuh luar biasa, lagi di majelis tuh muncul pemikiran itu. Ya. Pada waktu itu nanti saya jelasin semua tokoh-tokohnya dan kisahnya, di antaranya yang saya tahu. Ya. Disebutkan ada seorang yang menanyakan tentang hukum pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah. Maka Imam Hasan Al-Basri ya rahimahullah berpikir untuk menjawab. Tapi tiba-tiba muridnya, namanya siapa? Wasil ibn Atta. Pernah dengar kata-kata ini? Wasil ibn Atta. Tuh. Ya, komentar dengan mengatakan, menurutku, langsung motong gurunya. Gurunya mau jelasin, dijelasin sama muridnya. Menurutku, pelaku dosa besar tidak beriman dan tidak kafir. Di antara apa? Kedua kondisi. Antum bisa bayangin nggak? Nggak beriman, nggak kafir. Bisa jelasin? Jadi tengah-tengah, ngambang. Nggak beriman, nggak kafir. Ya, tetapi di tengah-tengah antara iman sama kafir. Fil manzilah baina manzilatain. Akhirnya Wasil ibn Atta ini keluar dari majelis, makanya disebut dengan Mu'tazilah.
Mu'tazilah itu artinya apa? I'tizal, keluar. Dia keluar dari majelis disebutlah dengan Mu'tazilah karena dia berlaku sifat apa? I'tizal, keluar tadi. Inilah awal penyebutan apa? Mu'tazilah. Jelas? Nah, dari Wasil ini kemudian diikuti sama Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ini kalau antum tahu, dia ini perawi hadis, orang yang cerdas, bahkan muridnya juga Imam Hasan al-Basri. Dari muridnya keluar dua yang nyimpang. Nah, orang belajar langsung sama Imam Hasan al-Basri, ya ini bisa nyimpang lah, apalagi kita ya. Nah, nggak belajar sama ulama terus ya mikirin kayak gini, ya Allah. Ya. Dia dikenal dengan seorang yang sangat zuhud, sampai orang-orang pada saat itu terperdaya dengan zuhudnya. Kenapa? Amr ibn Ubaid ini mengikuti Wasil ibn Atha. Wasil kagum dengan Amr, akhirnya Wasil pun menikah dengan siapa? Menikahkan dengan saudarinya Amr. Kebayang nggak? Amr ini luar biasa, zuhud bisa kena syubhat ya. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian orang Mu'tazilah di zaman ini sangat bangga dengan penamaan Mu'tazilah. Ya. Karena menurut mereka di dalam Al-Qur'an Allah memuji mereka. Ini surat Maryam ayat 48. Allah katakan apa? Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, ya, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Kan Allah nyebutin Mu'tazilah kan dengan kondisi baik. Nah, ini yang mereka senangi. Oh, tidak apa-apa disebut Mu'tazilah karena ada dalam Al-Quran. Ya, tapi mereka ketika dinamakan Qadariyah mereka nggak mau. Kenapa? Karena karena Rasulullah SAW mengatakan Qadariyah itu kayak Majusi. Makanya mereka nggak terima. Justru orang Mu'tazilah mengatakan bahwa yang disebut Qadariyah siapa? Mereka yang ahlu sunnah. Itu yang malah Qadariyah tuh, bukan saya. Ya. Kemudian coba dikatakan para penganut Jabariyah dan ahlu, ya, kita kalau bicara nih orang-orang Qadariyah ini ya terbagi menjadi dua, tokoh-tokoh Qadariyah Basrah sama Baghdad. Yang pertama siapa? Wasil ibn Atha, muridnya siapa? Terus kemudian diikuti sama siapa? Amr ibn Ubaid. Kemudian setelahnya diikuti sama Abu Hudail al-Alaf, ya, kemudian diikuti sama Nazam, kemudian Al-Jahid, ya. Setelah itu Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini bapak tirinya Abu Hasan Al-Ash'ari, bapak tirinya, paham ya? Jadi ibunya nikah lagi sama Abu Ali Al-Jubai, ya. Terus kemudian setelah itu Abu Hashim Al-Jubai, yang tokoh Baghdad, ya, disebutkan diantaranya adalah Bishr, ya, Al-Mu'tamir, kemudian Ahmad ibn Abi Du'ad, kemudian juga Abu Husain Al-Khayyat, ya. Nah, tahu orang ini namanya Ahmad bin Abi Du'ad? Siapa dia? Nih, saya jelasin. Ahmad bin Abi Du'ad ini adalah orang yang memprovokasi khalifah untuk memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyebarkan pemikiran bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan, bukan perkataan Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah itu ciptain Quran, sudah diciptakan terus kemudian diturunin, dan Allah nggak ngomong sama sekali. Jelas? Ya.
Nah, di saat itu gencar-gencarnya luar biasa, sampai akhirnya semua ulama rata-rata diancam, dan akhirnya mereka mengiyakan masalah ini dengan terpaksa, kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya dia memprovokasi khalifah buat memenjarakannya dan disiksa setiap hari. Kebayang? Ini orangnya. Dia pemikirannya adalah Mu'tazilah. Jelas? Kemudian juga yang berikutnya adalah datang para pengusung pikiran Mu'tazilah di belakangnya. Di antaranya yang paling terkenal adalah Abdul Jabbar Al-Hamadani. Abdul Jabbar Al-Hamadani dia seorang yang lahir di Afghanistan. Ya, Hamdan itu istilahnya nisbatnya kepada sebuah kota di Iran. Makanya disebut dengan Al-Hamadani. Kayak Cirebon disebut dengan apa? Ashir Buni, istilahnya gitu. Ya, jelas. Kalau Sorong As-Ronji. Paham ya? Nisbat ke sebuah daerahnya dia. Bahkan ya, Mu'tazilah ini memiliki 5 landasan akidah. Ya. Apa aja 5 itu? Pemikiran ini disebutkan ya, merujuk kepada Syarah Usul Al-Khamsah yang ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ya, dikatakan tauhid maksudnya adalah menolak seluruh sifat Allah. 1. Jadi mereka enggak terima sifat Allah. Kedua, adil itu adalah menolak takdir. Jelas? Bayangin, ini 5 pemikiran mereka masalah akidah. Yang ketiga adalah manzilah baina manzilatain, yakni status di antara 2 kondisi. Enggak disebut kafir, juga enggak disebut beriman. Apa ada kedudukan ketiga? Ada enggak? Nggak ada. Mereka punya di antara keduanya. Boyang nggak? Ya. Kemudian juga janji dan ancaman. Ya. Pelaku dosa besar itu maksudnya adalah kekal di neraka. Ya. Bahwa Allah wajib menghukum setiap hamba yang bermaksiat, dan Allah wajib menepati janjinya serta ancamannya dengan mengekalkan pelaku dosa besar di neraka. Jadi kalau kita melakukan dosa besar sekali, maka kita bakal kekal di neraka. Ketika antum punya dosa besar nggak bertobat nih, ya, maka antum penghuni neraka selamanya, kayak orang kafir. Jelas? Nah, gimana coba? Ini pemikirannya mereka. Ya, kenapa? Karena Allah harus menjalankan ancamannya. Orang dosa besar diancam dengan apa sama Allah? Neraka kan? Dan mereka nambahin selamanya. Ayo. Ya. Terus kemudian amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib memberontak dan mengangkat senjata kepada pemerintah fasik. Makanya orang yang seperti ini disebut dengan apa? Terkenal dengan pemikiran apa? Takfiri. Makanya disebut dengan apa? Mu'tazilah. Mereka itu wajib memberontak hukumnya. Kalau pemerintahnya salah, harus disikat. Ini pemikiran mereka. Jelas? Ya. Aduh. Terus kemudian di antara yang kena pemikiran ini adalah Zamakhsyari. Pernah dengar nggak Zamakhsyari? Ulama tafsir. Masa antum nggak paham tafsir Zamakhsyari? Hah? Bayangin, ulama tafsir, dia punya tafsir. Tafsirnya terkenal nih lah. Ya. Al-Kasyaf an Haqaiq Ghamidit Tanzil. Ini tafsirannya dia. Tafsir Al-Kasyaf. Nggak pernah dengar? Imam Zamakhsyari nggak pernah tahu tuh. Terkenal. Dia punya pemikiran Mu'tazilah.
Kena, bayangin nanti. Ahli tafsir. Ya. Nah, asal subhatnya mereka tidak mau mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Enggak mau. Dalam rangka untuk menyatakan bahwa Allah itu adil. Ya, mereka tidak bisa menerima kalau semua perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Berarti kalau gitu Allah menciptakan keburukan dong. Jelas? Makanya Al-Imam Ibn Abil Izzi menjelaskan kal mustajir minar ramda binar. Mereka itu seperti orang yang kepingin berlindung dari pasir yang panas dengan api yang panas. Jadi berlindung dari pasir yang panas tapi pakai api yang panas. Lah padha wae lah. Hah? Subhatnya sama bantahannya. Pertama, masih ada waktu? Masih. Aduh. Jika seseorang menyuruh orang lain, ya, kata subhatnya dia nih, dengan memukul dan menyiksanya, maka perbuatan tersebut adalah zalim. Jadi contoh nih, ada orang berbuat zalim sama antum, ya, maka mereka mengatakan bahwa Allah itu berarti nyuruh orang berbuat zalim sama antum. Jadi kayak orang nyuruh mukul orang lain pakai tangan orang lain. Jelas di sini. Jadi orang jadi ujian kita kan? Ya, berarti Allah itu mentakdirkan fulan, ya, buat mukul kita. Berarti kayak antum nyewa orang buat mukul, tapi pakai tangannya orang, bukan pakai tangan antum sendiri. Hukumnya apa? Paham di sini? Jadi takdir buruk yang datang ke kita itu sama dengan kayak gitu. Subhatnya dia. Jelas? Ini satu ruangan diem ini, mulai cekot-cekot tak kepalanya. Saya ambil bingung kan. Paham nggak di sini? Namanya subhat pasti buat pusing. Nggak ada subhat itu buat bener. Jelas? Karena mereka tidak terima kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya hal buruk. Jelas? Jadi kalau ada orang zalim sama antum, ya, berarti sama dengan Allah menghendaki untuk mukul antum pakai tangannya orang. Jadi masalah takdir itu ya? Iya. Ayo. Namanya subhat. Ya, sebentar. Masih ini puyengnya masih mulai naik levelnya. Pelan-pelan. Ya. Nanti ada lagi. Tapi nanti kita akan jelasin bantahannya biar nggak sakit kepala. Ya. Oke, jadi ada obatnya. Ya. Maka menurut mereka Allah itu berbuat demikian. Tidak adil kalau Allah menciptakan sebagian manusia berbuat baik kemudian masuk ke dalam surga dan sebagian manusia yang lain diciptakan berbuat buruk kemudian masuk ke dalam neraka. Kok enggak semuanya masuk surga, kenapa? Ayo. Ini namanya menyamakan Allah dengan manusia. Ya. Ya, mereka itu jatuh ke dalam dua hal langsung, yaitu apa? Mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia dan juga mengkiaskan keadilan Allah dengan keadilan manusia. Ini masalahnya mereka. Ya. Kemudian juga mereka itu masuk ke dalam sifat Allah dengan dua hal langsung penyakitnya, yaitu apa? Mereka menolak sifat Allah. Jelas? Dan mereka menyamakan sifat Allah dengan manusia. Jadi disebut mu'atil iya, musyabih iya. Double langsung kasusnya. Ya. Nah, bantahannya yang pertama, kias yang dibangun di atas kesamaan ini, kalau ada dua hal yang memiliki illah yang sama, maka keduanya dihukumi hukum yang sama. Contoh, kias antara korma dengan beras dalam masalah zakat. Keduanya memiliki illah yang sama, yaitu makanan pokok.
ya, dan juga sama-sama bisa disimpan. Berarti bisa nggak? Bisa jadi bahan buat zakat. Bisa kan? Ilahnya sama kan? Sama-sama makanan pokok, sama-sama bisa disimpan. Maka orang yang berzakat dengan korma boleh nggak? Mulai puyeng malahan. Masalah ini juga antum juga bisanya. Hah? Bisa nggak? Intinya kan makanan pokoknya. Antum makanan pokoknya apa? Antum keluarin sebagai zakat. Betul nggak? Antum makanan pokoknya korma, berarti apa? Sebagai zakat, sebagai korma. Jelas di sini? Ya. Kalau antum makan pokoknya, makanya ada yang Ustaz, saya setiap hari makan beras basmati. Beras yang panjang-panjang itu loh. Berarti antum keluarin dari zakat apa? Beras basmati. Gitu loh. Ustaz, anda makanan pokoknya gandum. Berarti antum keluarin apa? Gandum. Anak tiap hari makannya korma, Ustaz. Berarti antum keluarin apa? Korma. Oke? Ya. Di sini mereka ingin mengkiaskan Allah dengan manusia. Sama apa beda? Lah, nggak ketemu kemana-mana. Yang satunya ciptaan, yang satunya menciptakan. Samanya di mana samanya? Kalau tadi kita menyamakan beras sama korma, masih masuk. Lah kalau Allah sama hambanya, jadi ada beberapa bantahan nanti, paham ya? Ini kan mereka nyamain kan? Ada nggak yang berani mengatakan Allah sama manusia sama? Orang stres kalau ngomong kayak gitu, ya contoh orang yang waras ngomong di depan orang stres, bisa nggak terima? Orang yang stres loh. Oh, Allah sama dengan manusia di depan orang stres, bisa nerima nggak? Orang gila aja nggak bisa nerima. Jelas di sini. Ya, mau disamain dari berbagai segi nggak bakal sama. Ya, orang gila yang nggak pakai mikir aja nolak. Apalagi orang yang waras. Jelas ini. Dari sini muncul ya ikhwah, seandainya Allah melakukan pada penciptaannya tanpa hikmah pun, maka Allah pada hakikatnya merupakan hak Allah. Kenapa? Karena makhluk adalah milik Allah dan ciptaan Allah. Tetapi ya, antara manusia sama Allah tentunya berbeda. Ya. Jadi perbuatan Allah kepada manusia ini penuh dengan hikmah, penuh dengan hikmah. Karena di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Selesai. Mereka terima ini enggak? Makanya mereka enggak terima sifat Allah, total ditolak semuanya. Enggak bisa. Sudah, kepalanya sudah mulai sehat. Nah, kan tenang. Kena racun ada obatnya. Ini baru bantahan satu. Ada beberapa bantahan. Yang kedua, ya, aduh, kok yang ketiga. Kedua, kias ini adalah kias yang batil. Kenapa? Hakikat hikmah yang sesungguhnya tidak diketahui tentang rahasia Allah kecuali Allah. Ada yang tahu nggak? Bahkan malaikat ngerti nggak rahasia Allah? Ya ikhwah, kitab yang di Lauhil Mahfuz itu yang tahu cuma Allah tok. Til. Jelas? Semua makhluknya nggak ada yang tahu. Malaikat nggak ada yang tahu. Kalau malaikat tahu, maka malaikat ya tidak perlu langsung nyatet. Karena catatannya malaikat gak bakal berubah kalau tahu. Jelas apa enggak di sini? Karena malaikat gak ngerti, maka catatannya berubah. Jelas? Sebentar ini, sebentar ternyata dia berubah. Sebentar gini, itu yang terjadi. Ya. Kemudian
bagaimana mungkin kalau dikiaskan dengan perbuatan makhluk? Seharusnya orang-orang Qadariyah ini mengiaskan Allah dengan makhluk, ya. Maka Qadariyah harus tahu dulu hikmah dari Allah, ya. Kenapa Allah hendaki keburukan, setelah itu baru menghukumi adil dan atau dolim. Sedangkan orang Qadariyah tahu nggak hikmahnya? Nggak tahu kan? Makanya mereka langsung mutusin bahwa Allah dolim. Sedangkan mereka nggak pernah tahu. Kalau kita tahu hikmahnya, terima nggak kira-kira? Mutlak terima semua. Contoh, antum didolimin sama orang, jelas tiba-tiba enak apa nggak enak didolimi sama orang? Gak enak kan? Tiba-tiba di belakangnya antum sadar, habis dari kedoliman itu akhirnya antum sadar kalau antum ini selama ini jauh dari Allah. Tobat, kemudian apa? Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memperbaiki diri, mulai dari berbuat baik, mulai minta maaf sama orang-orang yang kita dolimi. Jadi dari kedolimannya orang sama kita membuat kita akhirnya berubah total hijrah. Kira-kira kalau antum tahu hikmahnya kayak gitu, antum ngerasa nggak didolimin sama orang itu merupakan sebagai sebuah keburukan atau kebaikan? Ya sudah, itu baru satu. Setelah antum tahu realita hikmah di baliknya panjang. Sedangkan yang nggak Allah buka itu banyak. Kasih satu lagi contoh kasus. Kita tiba-tiba mau naik pesawat, ditakdirkan ketiduran. Padahal kalau kita naik pesawat ada bisnis yang besar yang kita bakal mau lakuin. Bisnis ini dapat, akhirnya apa? Kita bisa dapat uang yang luar biasa banyak. Kira-kira pas ditinggal pesawat itu enak apa enggak enak? Ya. Didadai pesawatnya pergi dada. Nggak enak kan? Nggak enak, oke. Tiba-tiba pesawatnya jatuh. Enak apa enggak enak? Ada yang ngomong nggak enak? Jelas di sini. Tahu hikmahnya nggak? Tahu. Baru tahu. Nah, itu yang dimaksud. Paham di sini? Sedangkan manusia ini nggak ngerti hikmahnya. Allah baru buka sedikit, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kebaik nggak? Ada orang, ya, dalam kerjanya hartanya halal, sebagian haram, yaitu apa? Riba. Contoh nih, kemudian akhirnya Allah buat bangkrut. Dibersihin hartanya kan. Setelah pas bangkrut itu enak nggak? Nggak enak kan? Sudah nih. Dan ini kejadian ya ikhwah. Habis bangkrut, akhirnya dia mulai ngajak keluarganya buat apa? Beribadah. Mulai jadi imam di keluarganya, mulai sering nasihati, sampai apa? Ini terjadi. Sampai si istri mengatakan, ya Allah, alhamdulillah engkau bangkrutkan suamiku. Sekarang saya punya imam beneran, katanya. Selama bertahun-tahun nikah, suaminya nggak pernah kayak gitu. Begitu bangkrut, suaminya ngajak ibadah terus istri dan anaknya. Dimotivasi, kita nih harus bersyukur sama Allah, kita gini. Berubah 180 derajat habis bangkrut. Bahkan dia pindah ke suatu kota, buka usahanya yang dulu, bimbingan belajar. Tahu apa yang terjadi antum? Dia dengan bimbingan belajarnya berdakwah buat merangi misionaris. Karena yang menarik dia ke kota itu adalah orang Kristen, buat supaya bimbingan belajarnya ini ngelawan orang Islam. Nah, akhirnya dia nggak mau, malah dia buka bimbingan belajar gratis buat supaya merangin misionaris. Kata dia, alhamdulillah, tambah dia punya utang 2 miliar, utangnya lunas, dalam posisi hidupnya bahagia, keluarganya taat sama Allah. Kata dia, ini yang saya syukuri luar biasa, alhamdulillah Allah kasih saya bangkrut. Habis tahu hikmahnya. Banyak hal kejadian. Berarti Allah adil enggak? Adil. Makanya kalau kita menghukumin sesuatu sedangkan enggak tahu apa yang terjadi secara detail, maka kita disebut tidak adil. Qadariyah adil enggak? Sangat enggak adil. Karena mereka enggak pernah tahu bagaimana hikmah Allah yang Allah kasih.
Kayak contoh. Ada orang dulu pernah berbuat zalim sama antum. Ya, sudah nih. Suatu ketika orang ini datang sama antum. Datang di depan langsung mengatakan, ini orang mau berbuat zalim lagi sama ana. Mau ngapain datang? Tiba-tiba apa? Ternyata orang ini mau minta maaf. Ya, mau ganti, ya, mau nebus semuanya. Kira-kira siapa yang zalim? Datang langsung ngejudge. Siapa yang zalim sekarang? Ayo. Kita apa dia? Ya sudah. Ya kayak gitu nih Qadariyah nih. Allah SWT menginginkan kebaikan, malah apa? Dijudge macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Makanya syubhatnya sangat terbantahkan. Ini baru yang kedua. Jelas di sini. Yang ketiga. Ya. Kemudian juga Qadariyah itu hanya mengkiaskan Allah ya dengan apa? Dengan salah satu makhluk. Sedangkan Allah punya makhluk berapa? Ya, sehingga kemaslahatannya hanya apa? Hanya ditujukan pada satu makhluk, bukan pada seluruh makhluk. Berarti adil nggak ini? Sangat tidak adil. Yang dia pikirin dari satu sisi tok, padahal makhluk tuh banyak banget. Ya, apakah dia bisa memikirkan bagaimana kemaslahatan untuk seluruh makhluk di alam? Seluruh. Bisa nggak kita mikirin? Nggak bisa kan? Kalau gitu, bisa manusia disebut sebagai adil? Ya bisa. Paham ya ikhwah? Ya. Maka kemudian ini merupakan apa? Kesalahan mereka yang tidak membedakan antara kemaslahatan umum dengan personal, diratain semua. Contoh, kalau satu orang ini kelihatan susah, berarti mengatakan, oh semua orang susah. Dari mana? Ya, kalau contoh kita ngelihat, ada orang bahagia, oh berarti semua manusia bahagia, padahal ada yang menderita. Antum berarti bahagia ya, ngomong sama yang menderita tadi. Kira-kira diapain sama orangnya? Nah, di sini, masya Allah. Habis bahas subhat, kemudian habis bahas bantahannya kelihatan wajahnya pada senyum semua. Ya, habis dilipat tadi, kemudian berubah waras lagi sudah. Kena subhat yang kedua. Ada 4 soalnya subhatnya. Subhat yang kedua kita bahas berikutnya aja ya. Karena ini sudah aman ya. Saya nggak mau buat bingung lagi. Ya. Jadi sudah cukup pulang bawa kebahagiaan waras. Nanti kalau subhat yang kedua kepotong penjelasannya minggu depan bahaya nanti. Untung pulang sakit kepala ini. Jelas insya Allah yang berikutnya kita akan bahas. Dan subhat yang kedua ini lebih puyeng lagi antum. Janganlah, kita mendingan bahasnya minggu depan aja dulu. Jelas insya Allah ya ikhwah ya. Nah, nanti insya Allah makanya kita akan mempelajari beberapa pertemuan ini tentang masalah subhatnya dan jawabannya. Setiap kelompok-kelompok yang mereka itu keluar dari pemikiran takdir yang sebenarnya. Karena banyak kelompok-kelompok yang keluar dari pemikiran takdir ini dengan pemikiran yang ini, serta nanti bantahannya juga. Ya, seperti yang bantahan yang ini yang terjadi, kita membantah dengan 3 bantahan. Yang dimana mereka nggak mau tahu hikmahnya, ya, yang dimana mereka menyamakan manusia dengan makhluk. Kalau beras sama kurma masih ada kesamaannya, tapi kalau Allah sama manusia kesamaannya dari mana gitu? Ya, ini juga terbantahkan dari berbagai segi. Kemudian mereka melihatnya secara personal, bukan melihat secara umum. Ya.
Ini yang bisa kita belajar, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, selalu memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, menjauhkan kita dari kesesatan dan juga fitnah dunia, menjauhkan kita dari kesyirikan dan murkanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.